إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Atas izinnya lah pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat itu semua kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita sejak pagi hari sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan yang akan datang mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melalui mimbar ini tidak lupa khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di tanggal 11 bulan Rabiul Awal. Tanggal 11 bulan Rabiul Awal itu lebih dikenal dengan bulan Maulid dan bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2022. Jadi hari ini Sayyidul Ayyam 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 7 Oktober 2022. Rabiul Awal itu menurut tahun Hijriah. Kalau tahun Jawanya bilangnya bulan Mulud, bulan Maulid. Bulan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Wa qala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dua ayat ini firman Allah, pertama dalam surah Ali Imran 164, yang kedua dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Dalam ayat ini Ali Imran 164 Allah berfirman, laqad mannallah, Allah sesungguhnya Allah telah memberikan karunia
alal mukminin, memberikan karunia kepada orang-orang mukmin, id ba'asa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang hambanya yang bernama Muhammad menjadi rasul. Kemudian min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, firman-firman Allah, wa yuzakihim, dan memberikan kecerdasan, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab atau Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka itu dalam keadaan kafir yang nyata. Dalam Al-Ahzab 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah uswah, suatu contoh teladan, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, wal yaumal akhirah, dan hari kiamat, wa dzakarallah katsira, dia harus banyak mengingat, menyebut nama Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kita memperingati lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya para mubaligh dengan berbagai macam cara dan metode cara menyampaikannya dalam rangka memperingati Maulid. Dalam kesempatan ini, di waktu yang singkat ini, saya ingin sampaikan, mari kita teladani 4 sifat, yaitu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam aqaidul iman, dulu namanya aqaidul iman, itu sifat Allah ada 20 sifat, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, dan seterusnya. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya cuma 4. Yang pertama sidik, amanat, tabligh, patonah. Sidik, ini sidik, amanah, tabligh, patonah, cuma 4. Nah, sekarang kita pada introspeksi pada diri kita masing-masing ini. Apakah kita udah sanggup meneladani sifat Rasulullah? Padahal kita mengatakan, aku cinta kepada Rasulullah, cinta Rasulullah, taat kepada Rasulullah, atiullah wa atiur Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Setelah kita melaksanakan seluruh perintah Allah, terus kita mengikuti sunnahnya, yaitu sunnah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sudah konsisten, sudah konsekuen? Nah, kita menjalani sunnah Rasul dari yang 4 itu. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Jadi kebenaran itu adalah sifat dari Rasulullah. Apakah kita sudah menjalankan syariat agama secara benar? Apakah kita sudah betul-betul melaksanakan sunnah Rasul secara benar? Apakah masih bolong-bolong atau masih sekedar ucapan? Nah, ini dari sidik aja. Sidik itu artinya jujur. Jujur apa adanya.
jujur juga benar. Itu sederhana sekali artinya, jujur benar. Tapi itu kata jujur gampang diucap, hanya ada katakanlah 5 huruf. Jujur 5 huruf, satu kata 5 huruf, gampang diucap. Nah, ini implementasinya ini yang berat, yang mungkin berat sekali. Itu implementasinya, penerapannya. Di mana diterapkannya? Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari menerapkan kejujuran, memang yang susah. Sekarang ini orang menuntut kejujuran. Banyak kasus-kasus masyarakat sudah ingin maunya transparan, diungkap secara jujur. Itu di media, sosial media, TV. Banyak sekali hal itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang kedua adalah amanah. Amanah dapat dipercaya. Kita diberikan kepercayaan. Katakanlah kita menjadi ketua DKM, ketua RT, ketua lingkungan, diberikan amanah sama jamaah. Itu sulit memang untuk dijalankan. Ingin kita mempertahankan kepercayaan warga, masyarakat atau jamaah. Jadi amanah yang jangan sampai dihianati, disalahgunakan. Jangan sampai amanah ini disalahgunakan. Ya, sekarang ini lagi rame kasus, ya, orang menyalahgunakan amanah. Ya, jadi masyarakat banyak menuntut. Ya, seandainya orang yang diberikan amanah itu bertanggung jawab dari hati, sepenuh hati, niscaya masyarakat itu akan tentram, percaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh menyampaikan. Kalau kita barangkali amanah banyak, kita juga sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga, seorang laki-laki adalah pemimpin. Itu diberikan amanah oleh istri dan anak untuk menjalankan roda kekeluargaan. Ya, roda kehidupan di dalam keluarga. Kita diberikan amanah. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sebagai yang diberikan amanah di dalam rumah tangga ini memang cukup berat. Nah, kemudian yang keempat adalah patonah, cerdas. Ya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kecerdasan Nabi ini bisa dilihat tadi yang saya bacakan dalam surah Al-Ahzab itu. Al-Ahzab itu artinya bersekutu. Ya. Ahzab itu bersekutu. Ya. Surah Al-Ahzab ini asbabun nuzulnya, ya, mengapa turunnya surah Al-Ahzab itu? Karena pada waktu itu dalam keadaan perang. Nah, namanya perang Khandaq. Itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq. Nah, turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu. Dan Nabi itu adalah suri teladan. Di mana kecerdasan Nabi itu teruji di situ. Bahwasanya musuh-musuh Islam, kaum kafir bersekutu menyerang Rasulullah dan pasukannya.
pasukan Rasulullah tidak kalah strategi, maka dibuatlah lobang dibuat, namanya handak. Jadi itu cara satu strategi jitu oleh Rasulullah untuk menghadapi kaum kafir Quraisy, ya, penentang. Untungnya Rasulullah itu diutus dari kalangan mereka, artinya yang mereka katakan orang situ, ya, enggak orang jauh-jauh. Jadi sudah paham betul dengan watak dan sifat Rasulullah. Maka diutus, kemudian kecerdasan Nabi kita teruji di situ di dalam perang Handak. Nabi membuat lubang-lubang parit-parit sehingga kaum musuh-musuh Islam itu kalah dalam perang Handak. Itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati, belum hal-hal yang lainnya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Patonah itu artinya Nabi kita cerdas. Kecerdasan Rasulullah SAW dibuktikan. Ini satu saja yang saya sampaikan. Dibuktikan itu pada waktu perang Handak. Nah, jadi kemudian tabligh itu menyampaikan apa adanya, antara omongan sama perbuatan selaras. Nah, antara omongan dengan perbuatan selaras. Itulah Nabi kita, ya, selalu. Kemudian memang untuk menjadi orang yang siddiq sudid di antara sahabat Rasulullah, pada waktu Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj, itu cuma satu yang membenarkan, mengakui perjalanan Rasulullah, yang bernama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar setelah itu bergelar, punya lakop Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang benar. Jadi seluruh perjalanan Rasulullah yang hanya beberapa saat, ada waktu malam, itu diceritakan di depan para sahabat, Abu Bakar Siddiq membenarkannya. Makanya Abu Bakar Siddiq diberi gelar namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali 4 sifat saja dulu. Bab nanti dari 4 sifat itu bila dikembangkan lagi menjadi banyak uraiannya. Jadi pada pokoknya 4 sifat Rasulullah yang mesti kita teladani. Ya, jadi pertama adalah siddiq, yang kedua amanat, yang ketiga tabligh, yang keempat adalah patonah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempertahankan agama Allah, agama Islam, kemudian sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihul ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursihi faqala ta'ala ada min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin wa ashabina rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimil sultanik. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.